Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Tias Widianingsih, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Halo, senang sekali kita bisa berjumpa lagi hari ini. Mari kita lanjutkan pertemuan kita hari ini. Kita telah memasuki pertemuan yang ke-7. Ya. Hari ini kita akan berlatih menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks diskusi. Nah, tentu kalian masih ingat ya, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah memahami bersama kaidah kebahasaan teks diskusi. Di antaranya ada kosakata emotif dan evaluatif, kohesi dan koherensi, kata tugas dan modalitas. Dan pada pertemuan sebelumnya lagi kita telah memahami struktur teks diskusi. Nah, hari ini mari kita berlatih menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks diskusi ya, berdasarkan aspek-aspek yang telah kita pelajari bersama. Baik, kita akan mengingat kembali sebentar tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks diskusi. Ada pendahuluan untuk struktur, kemudian isi, lalu simpulan. Sedangkan kaidah kebahasaan, di sini ada kohesi, koherensi, kata tugas dan modalitas, dan kosakata emotif dan evaluatif. Nah, untuk materi-materi tersebut, inilah yang akan menjadi dasar bagi kita untuk menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks diskusi yang hari ini akan kita lakukan. Kalau kalian lupa, silahkan cek lagi pada video-video Ibu sebelumnya. Baik, Ibu telah memberikan contoh ya di sini. Kita cermati terlebih dahulu contoh telaah struktur dan kaidah kebahasaan teks diskusi itu seperti apa. Ini Ibu menggunakan teks dengan judul Kesadaran Rakyat Indonesia Membayar Pajak ya. Di sini ada teks, ada paragraf pendahuluan, kemudian gagasan utama pertama, gagasan utama yang kedua, gagasan utama ketiga, gagasan utama yang keempat. Ini semua kita sudah pernah telaah bersama, ya kan? Kemudian dalam teks tersebut juga ada simpulan. Nah, teks ini ya, teks ini bisa kita telaah struktur dan kaidah kebahasaannya sebagai berikut. Silahkan disimak. Nah, untuk struktur teks tadi sudah tercantum ya. Bagian pendahuluan terdapat pada paragraf 1. Bagian isi terdapat pada paragraf 2 sampai dengan 5. Bagian simpulan terdapat pada paragraf 6. Itu dia hasil telaah struktur teks diskusi dengan judul Kesadaran Membayar Pajak. Kemudian, kita akan coba telaah kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks tersebut. Yang pertama, kita mulai dari kaidah kebahasaan kohesi dan koherensi. Nah, kohesi dan koherensi ini apakah ada? Apakah termuat dalam paragraf tadi? Kita lihat, teks kesadaran membayar pajak, dia memenuhi unsur kohesi dan koherensi. Buktinya apa? Silahkan kalian cantumkan saja satu bukti yang kalian temukan. Ya, satu saja. Ini salah satu buktinya ada di paragraf 1. Wujud paragrafnya seperti ini. Nah, nanti ketika kalian menuliskan bukti, ketika kalian Ibu minta untuk mencari kohesi dan koherensinya, kalian tidak perlu mencantumkan wujud paragrafnya, tidak apa-apa. Langsung saja ke bentuk analisisnya seperti ini. Kalimat ke-1 dengan kalimat kedua terdapat kata pajak yang memenuhi unsur kohesif ya. Kohesif itu sekali lagi dia dari segi bentuknya ya, dari segi bentuk dia kata pajak digunakan lagi di paragraf kedua.
Maka dari itu kita bisa katakan paragraf tersebut kohesif. Lalu, kalimat ke-1 dan kedua itu juga saling berkesinambungan ya dari segi makna, karena dapat membentuk sebuah makna yang memenuhi unsur koheren. Maka teks kesadaran membayar pajak bisa kita simpulkan dia memenuhi unsur kohesi dan koherensi. Ya. Nanti untuk tugas yang sudah Ibu berikan nanti, kalian silahkan tuliskan saja hasil analisis seperti contoh ini. Nih ya, langsung ke bentuk analisisnya saja. Tidak perlu menulis ulang paragraf yang dituju, tidak apa-apa. Tuliskan saja satu bukti. Bisa dipahami? Kalau ada pertanyaan, silahkan tanyakan pada kolom komentar, nanti pasti akan Ibu jawab. Selanjutnya, untuk kaidah kebahasaan kata tugas, ini kita sudah belajar bersama pada pertemuan sebelumnya. Kata tugas terdiri dari 5 aspek, ya, preposisi, konjungsi, interjeksi, partikel, dan artikula. Nah, dari teks diskusi yang akan dianalisis, silahkan cari masing-masing satu saja, ya, masing-masing satu saja kaidah kebahasaan yang ada dalam teks, ya. Untuk bagian preposisi, silahkan carikan satu saja, ya. Di sini contohnya pada teks kesadaran membayar pajak itu Ibu temukan ada kalimat sementara penerimaan negara selama 5 tahun terakhir 75-85% berasal dari penerimaan pajak. Nah, silahkan kalian beri garis bawah pada bagian atau kata yang merupakan preposisi. Silahkan kalian cari satu saja, ya, pada teks yang nanti akan Ibu tugaskan pada kalian. Kemudian, untuk konjungsi juga silahkan kalian cari satu saja, kalian tulis bentuk kalimat utuhnya, kemudian kalian beri garis bawah mana kata yang merupakan konjungsi. Contohnya ini Ibu menemukan konjungsi koordinatif pada kalimat berikut. Ya, silahkan disimak, ada konjungsi koordinatif dan silahkan digaris bawah nanti. Selanjutnya, untuk kaidah kebahasaan teks diskusi, bagian kata tugas, aspek interjeksi, pada teks kesadaran membayar pajak, Ibu tidak menemukan adanya interjeksi di sana. Kalau kalian tidak menemukan adanya interjeksi, silahkan kalian tuliskan seperti ini saja. Tidak ditemukan adanya interjeksi dalam teks diskusi, judulnya apa? Silahkan dicantumkan. Selanjutnya, untuk aspek partikel. Nah, untuk partikel ini Ibu temukan dalam kalimat berikut, ya. Haruskah kita berutang terus dengan bangsa asing? Nah, kah, partikel kah, silahkan digaris bawahi nanti, ya, jika kalian menemukan adanya partikel dalam teks yang nanti akan Ibu berikan pada kalian untuk dikerjakan sebagai tugas ketiga. Kemudian artikula. Nah, artikula ini Ibu tidak menemukan pada teks diskusi kesadaran membayar pajak. Tapi jika nanti kalian menemukan adanya artikula pada teks yang Ibu berikan untuk kalian dikerjakan menjadi tugas ketiga, silakan kalian cantumkan kalimatnya, kemudian kalian beri garis bawah pada kata yang merupakan artikula. Sampai sini bisa dipahami? Silahkan tanyakan saja pada kolom komentar, nanti pasti akan segera Ibu jawab. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks diskusi ada yang namanya modalitas. Nah, modalitas ini kalau kalian lupa, nanti bisa cek lagi di video Ibu sebelumnya, silahkan dicek ya. Nah, untuk contohnya seperti ini. Pada teks kesadaran membayar pajak, Ibu menemukan adanya kalimat stop utang negara dengan bayar pajak. Nah, kata stop ini dia merupakan modalitas yang menunjukkan larangan. Nah, kata tersebut
Ibu garis bawah. Tapi perlu kalian ketahui, kata stop ini ya sebetulnya kaidah yang benar sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia, penulisan yang betul adalah stop. Ya, bisa dimengerti? Ya. Selanjutnya, kaidah kebahasaan berupa kosakata emotif dan evaluatif. Ini di video Ibu sebelumnya sudah Ibu jelaskan ya. Pada teks kesadaran membayar pajak, Ibu menemukan adanya kalimat berikut. Pajak untuk kemandirian bangsa agar kita menjadi bangsa yang kuat dan disegani di dunia. Nah, kata yang merupakan kosakata emotif ya atau kosakata yang melibatkan pikiran pembaca dan biasanya berwujud kata sifat atau adjektiva, Ibu beri garis bawah ya. Nanti ketika kalian menganalisis kosakata emotif dan menemukan kata yang merupakan kosakata emotif, silahkan diberi garis bawah juga. Bisa dimengerti? Baik. Untuk kosakata evaluatif ya, pada teks yang Ibu analisis, di sana juga Ibu menemukan adanya kosakata sangat rendah yang merupakan kosakata evaluatif dan Ibu beri garis bawah di sini. Nanti jika kalian menemukan adanya kosakata evaluatif pada teks yang kalian analisis, silahkan kalian beri garis bawah juga. Bisa dipahami? Kalau ada pertanyaan, sekali lagi silahkan tanyakan saja pada komentar YouTube ini. Nanti pasti akan Ibu jawab. Nah, ini dia tugas kalian, tugas ketiga. Silahkan kalian analisis struktur dan kaidah kebahasaan teks yang berjudul Daur Ulang untuk Gaya Hidup. Ini ada pada buku paket Bahasa Indonesia halaman 124 sampai 126. Teksnya seperti ini. Bagi yang tidak memiliki buku paket, kalian bisa pause terlebih dahulu atau screenshot dari video Ibu. Ini ya. Ibu rasa ini sangat terbaca dengan jelas ya di video pun. Oke, format tugasnya seperti apa? Format tugasnya seperti ini. Ya. Seperti contoh yang tadi sudah Ibu tunjukkan. Struktur teksnya seperti apa. Kemudian kaidah kebahasaannya meliputi poin A, B, C, D. Sedangkan poin B di sini dia ada masing-masing aspek ya dari preposisi, konjungsi, subjeksi, partikel, dan artikula. Silahkan kalian cari juga pada teks tadi. Bisa dipahami? Sekali lagi, silahkan tanyakan saja pada Ibu melalui kolom komentar YouTube ini jika kalian masih bingung. Oke, silahkan kalian kerjakan pada buku tugas ya. Lalu kalian foto, kemudian kalian unggah atau kalian kirim di Google Classroom agar Ibu bisa segera mengoreksi hasil pekerjaan kalian. Baik, Ibu ucapkan selamat belajar. Jangan lupa jaga kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.